Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Edukasi, jumpa lagi dengan saya Rahel Ivana Mantik pada podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPTTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sudah bergabung bersama kami narasumber kita Bapak Imam Asyadi Eskom dari SMKN 1 Jember yang memenangi juara 2 lomba media pembelajaran berbasis IT tahun 2023. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bapak sudah mau bergabung di podcast Kabar Pendidikan. Pada episode kali ini, izinkan kami mau bertanya Bapak, prestasi apa yang Bapak raih? Itu ide karyanya seperti apa ya Pak? Dan untuk eh, hal apa yang bisa menjadi inspirasi Bapak dalam mengambil tema dalam juara lomba media pembelajaran berbasis IT ini Pak? Oke, baik. Izinkan nama saya Muhammad Sadi, saya di SMK Negeri 1 Jember. Pertanyaan yang tadi yang diutarakan Mbak Acel tadi terkait tentang mengapa saya mengambil tema tersebut dan ada beberapa hasil sih. Sebenarnya beberapa lomba yang sudah pernah diikuti dan rata-rata ada beberapa kejuaraan yang sudah didapat. Iya Bapak. Em, Persiapan seperti apa ya Pak yang Bapak siapkan sewaktu sebelum mengikuti lomba hingga mendapatkan juara 2 ini Bapak? Baik, untuk persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti lomba? Yang jelas satu, kalau saya sendiri yaitu terkait tentang riset atau pemahaman tentang lomba tersebut. Jadi riset ini perlu, yaitu permasalahan ya atau kesulitan siswa itu. Dari situ nanti muncul, bisa kita mengklasifikasi anak-anak itu suka di audiovisual atau audio, gambar, atau bahkan game. Nah, itu dulu. Kemudian yang kedua adalah mempelajari dari game itu sendiri, yaitu RPG. Kebetulan di sini saya mengambil topiknya tentang game RPG itu sendiri. Kemudian asas kebermanfaatan atau kelanjutan atau pengembangan. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan karakter dan tim. Karena di sini sekaligus saya penilaian, sekaligus ikut perlombaan, jadi sekali dayung 2 sampai 3 pulau terlampaui. Jadi maksudnya seperti itu. Sehingga ada penilaian-penilaian khusus untuk masing-masing di kelompok belajar, di kelas, itu membuatkan tim atau kelompok. Di mana di sini saya mintakan kepada masing-masing kelompok untuk membuatkan alur cerita kait tentang game yang akan diangkat. Karena ini adalah buatannya bersama atau kolaborasi antara guru dan siswa, maka di sini akan terjadi keikatan yang kuat tentang game tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sistem permainan itu sendiri. Karena ini adalah permainannya tentang role play games atau seperti dalam keadaan game nyata, maka di sini setiap game itu pasti memiliki panduan atau dasar. Nah, dari sinilah yang kita gali di kelas, di masing-masing kelas. Pasti di masing-masing kelas itu punya spesifik sendiri. Kemudian yang keempat tentang narasi atau role playing-nya yang itu seperti apa? Narasi sendiri di sini saya biasanya minta bantuan kepada anak-anak, saling berkolaborasi, dan juga saya perkenalkan tentang AI. Nah, dari sini anak-anak akan justru lebih kuat memahami, bahkan dia berlomba-lomba untuk membuatkan game itu yang terbaik. Dari hasil itulah nanti kami sebagai guru itu mengklasifikasi dan juga membenarkan ketika ada beberapa yang kurang benar. Kemudian yang keempat yaitu yang kelima yaitu strategi atau permasalahan, penyelesaian permasalahan. Maksudnya di sini adalah RPG biasanya melibatkan banyak cerita yang kompleks. Namun di sini karena kita membahas tentang jaringan komputer, maka di sini dibikin sesederhana mungkin. Yang penting anak-anak itu memahami terkait tentang jaringan komputer dan mereka mau belajar, bahkan pertanyaan-pertanyaan pun itu kita buat, yang membuat adalah siswa, kemudian kita saring yang layak untuk di game tersebut. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu tentang uji kelayakan. Bahkan simulasi game Abel Jar itu sendiri juga diuji terlebih dahulu sebelum disebarluaskan ke seluruh siswa. Jadi seperti itu Bapak, Ibu. Jadi seperti itu. Jadi
uji kelayakannya diuji coba dulu 2 sampai 5 anak, kemudian guru juga sama, kita libatkan guru untuk menguji layaknya yaitu 2 sampai 5 juga untuk guru. Kalau sudah ini bagus dan tidak ada bug-bug, maka di situ bisa di try and error. Bahkan sampai di pengujian di apa namanya dilombakan kemarin itu bisa bisa tembus sampai ke juara tersebut begitu. Bapak, tadi kan Bapak sempat bilang kan kalau memakai sistem RPG, RPG ya Pak Iya, ya. RPG, RPG. Nggih. Nah, itu kendala apa Pak yang Bapak hadapi dalam persiapan atau mungkin pada saat pelaksananya tersendiri Bapak mungkin bisa dijelaskan. Baik. Untuk kendala sendiri, biasanya memang satu adalah kendala teknis. Nah, kendala teknis di sini yaitu terkait tentang platform softwarenya. Karena ini hal yang baru, ini baru sebenarnya buat saya yang tahun kemarin itu adalah baru. Cuma terinspirasi dari anak kok suka main game gitu lah. Gamenya termasuk adalah game RPG. Contohnya kayak kemarin itu kalau nggak salah yang sedang lagi marah itu Ragnarok, kemudian Mobile Legend. Nah, dari situ muncullah inspirasi untuk membuat game RPG ini yang kita namakan Abeljar. Itu kendala teknisnya, yaitu penguasaan platform software-nya itu sendiri. Jadi karena baru, maka tools-nya, modul-modulnya itu terbatas. Kemudian yang kedua, yaitu kendala penguasaan tentang permainan itu sendiri. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, waktu persiapan. Nah, waktu persiapan ini juga memakan waktu yang lumayan. Karena kita tahu sendiri bahwasanya guru itu harus bisa mengkloning dirinya sendiri. Artinya di sini adalah bisa membagi diri, yaitu rutinitas sebagai guru atau pendidik, ngajar setiap hari dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tugas tambahan. Jadi harus bisa membagi, jadi mana ini ada tugas tambahan, kemudian sebagai guru, dan juga mengikuti lomba seperti ini. Kemudian belum lagi administrasi tentang guru itu sendiri, harus menyelesaikan PMM dan seterusnya. Nah itu. Bahkan waktu buat keluarga juga harus kita sisihkan. Ini jadi keterbatasan waktu. Jadi memang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kendala tentang kreativitas atau improvisasi. Karena di sini adalah gamenya berupa RPG, maka di sini membutuhkan kreativitas tinggi. Oleh karena itu, kalau kita konsisten ingin membuat game yang bagus, RPG yang bagus seperti layaknya di game-game orang luar itu, maka di sini perlu konsistensitas. Dalam hal ini, kita sudah membuatkan landasan dasar untuk anak-anak. Seperti itu, Mbak. Baik, Bapak. Nah, dari semua kendala yang Bapak sebutkan tadi, mungkin kami mau bertanya, Pak, dukungan Ya, apa yang diberikan oleh cabang dinas maupun dari pihak sekolah dalam Bapak mengikuti lomba pada berbasis IT ini, Pak? baik. Untuk dukungan dari cabang dinas sejauh ini yang pernah saya rasakan yaitu informasi tentang lomba-lomba itu disebar langsung oleh cabang dinas. Kemudian yang kedua support. Support dalam di sini adalah yang saya rasakan yaitu administrasi atau surat izin, surat keterangan. Kalau untuk pendanaan masih belum. Kalau support dari sekolah sendiri jelasnya karena adalah kita berada di lingkungan sekolah itu sendiri, maka di sini mulai dari penggunaan lab, kemudian alat-alat yang ada di sekolah itu alhamdulillahnya diizinkan, hampir semuanya diizinkan. Karena kami di setiap sekolah itu diwajibkan untuk ikut lomba gizi ini. Nah, tapi dalam hal itu eh, terkait tentang eh, apa ya alat yang memang tidak ada di sekolah, maka saya sendiri yang menyiapkan. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, baik, Bapak. Nah, izin kami juga mau bertanya, Pak. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi apa yang mungkin bisa Bapak pakai pada lomba tersebut, Bapak? Mungkin tadi kan Bapak kan sempat menjelaskan juga di awal-awal. Nah, mungkin Bapak Mm-mm. bisa Iya, menjelaskan lebih lanjut, Pak. baik. Kalau teknologi atau ilmu pengetahuan yang dipakai untuk kegiatan kemarin jelas satu harus bisa menguasai ilmu komputer dan pemrograman basic atau dasar. Jadi jelas harus bisa, ya paling tidak menghidupkan komputer, ngerti Windows, ngerti apa namanya sistem operasi. Nah itu paham. Yang kedua kalau pemrograman, tapi ini sebenarnya pemrogramnya nggak terlalu banyak, hanya basic-basic saja. Kemudian yang kedua yaitu desain game.
Desain game di sini jelasnya yang kita butuhkan ada kreativitas. Desain game di sini yang kita ajarkan kepada anak-anak, bahkan saya sendiri, itu biasanya desain-desain yang basic, ya memulai pewarnaan, membuat karakter, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait tentang grafis atau desain visualnya, baik itu 3D maupun 2D. Kalau lihat dari tayangan dari Abel Jar itu kan ada 3D-nya. Nah, di situ itu dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu teknik animasi. Karena di situ juga ada rigging-nya, maka di situ diperkenalkan juga tentang animasi dasar. Kemudian yang kelima jelasnya yang sering kita pakai yaitu audio. Nah, untuk audio sendiri di sini biasanya dipakai untuk sound design-nya atau musik composition-nya. Jadi anak-anak juga bahkan kita ajarkan juga anak-anak harus bisa merekam audio, kemudian mengolahnya yang sederhana aja, yang sifatnya misalkan itu open source, misalkan pakai Audacity, kemudian kita rekam, kemudian kita olah sampai jadi latar belakang musik untuk game itu sendiri. Kemudian yang keenam yaitu tentang riset. Sekali lagi yang paling terpenting adalah riset atau data science dan analisis. Nah, kebetulan karena memang game apa namanya lombanya ini berbarengan dengan keadaan riset yang saya lakukan di sekolah, ya terkait tentang permasalahan yang saya hadapi sendiri di kelas, sehingga untuk riset sendiri tidak akan menjadi kendala buat saya. Mungkin itu Mbak terkait tentang Baik, persiapan-persiapan. baik Bapak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak dari kami. Oke, Untuk monggo. teman-teman yang ingin berprestasi di GCC tahun depan, nah itu mungkin Bapak ada kesan dan pesan Pak buat guru-guru yang mau mengikuti. Silakan. Baik. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ingin berprestasi di kegiatan lomba-lomba berikutnya, baik itu GCC maupun yang lain, pesan saya satu, yaitu percaya pada potensi diri dan teruslah belajar. Jadi itu. Jadi percayalah bahwa setiap guru memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mampu berinovasi dalam bidang apapun, termasuk teknologi maupun permainan digital. Itu satu. Yang kedua yaitu fokus pada pembelajaran prosesnya, bukan hasilnya. Sekali lagi, fokus pada pembelajaran proses, bukan hasilnya. Artinya di sini adalah yang penting ngikutin dulu, berproses dulu, hasil itu belakangan. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu berani mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Mengapa saya mengambil game RPG? Itu bukan hal baru, itu untuk keluar dari zona zaman saya. Kemudian yang keempat yaitu kolaborasi dan saling mendukung dengan rekan sejawat. Ini yang kita terapkan kemarin. Jadi saya minta bantuan teman untuk trial errornya, untuk mencoba, kemudian ada saran, nah itu. Kemudian yang kelima adalah manajemen waktu dan kesehatan. Ini yang sering kita lupakan, bahwasanya untuk persiapan lomba itu memang menghabiskan banyak waktu dan energi. Karena kita sebagai guru, sebagai pendidik, itu juga ya, sekali lagi yang di awal harus bisa mengcloning, yaitu bisa melaksanakan sebagai pendidik, ngajar di kelas, kemudian melaksanakan tugas tambahan yang sudah diberikan, bahkan sampai kita menyisihkan waktu untuk keluarga, sehingga keluarga tercinta di rumah juga tidak diabaikan. Kemudian yang keenam yaitu jadikan pengalaman ini sebagai inspirasi bagi siswa. Nah, ini motivasi. Jadi kalau kita ngikutin lomba, kemudian sampai ke jenjang ke ini apa final misalkan, itu kebanggaan sendiri buat siswa. Sehingga ketika kita mengajarkan itu sangat confidence, sangat apa ya, percaya diri. Bahwasanya oh guru saya ini mampu ya mengajarkan itu. Itu. Yang ketujuh yaitu tetap semangat dan optimis. Itu Mbak. Si Bapak, wah Mungkin itu. pesannya sangat luar biasa sekali ya Pak untuk guru-guru yang akan berprestasi nantinya di GCC tahun depan. Terima kasih Bapak sudah Amin. mau bergabung di podcast Kabar Pendidikan UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Insan edukasi, tanpa terasa waktu kita di podcast Kabar Pendidikan harus berakhir. Berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya, Rahel Ivana Mantik, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutech, UPT TIKP terus maju dan inovatif.